Halo semuanya. Hai adik-adik. Jumpa lagi dengan Kak Dori. Belajar dimanapun dan kapanpun. Matematikaku bersama Kak Dori Hutapea. Semangat! Di video ini Kak Dori akan menjelaskan mengenai bilangan pecahan. Ayo berlatih. Kita akan membahas 5 soal. Bilangan pecahan ada di pelajaran kelas 4 semester 1 bab pertama. Untuk materi bilangan pecahan sudah ada di video sebelumnya. Adik-adik bisa mengklik di atas ini ya. Oke semuanya, kita akan membahas 5 soal. Soal yang pertama, tentukan pecahan yang ditunjukkan bagian yang diarsir pada gambar berikut. Untuk menentukan pecahan, kita perhatikan bentuknya pecahan adalah A per B. Kakak ulangi lagi ya, A per B. A per B. Di mana A-nya merupakan pembilang. Dan B merupakan penyebut. A per B merupakan bentuk pecahan biasa. Kalau pecahan campuran bentuknya seperti ini ya. C A per B. Di mana C merupakan bilangan bulat. A-nya tetap pembilang, B-nya tetap penyebut. Contohnya 2/1/3. 2/1/3 merupakan pecahan campuran, di mana C-nya adalah bilangan bulat, yaitu angka 2. Dan A-nya adalah pembilang, pembilangnya adalah 1. B-nya adalah penyebut, penyebutnya angka 3. Dari pecahan campuran ini bisa kita ubah ke pecahan biasa dengan cara sama dengan 2 bilangan bulat kita kalikan dengan penyebut. 2 dikali 3 lalu tambahkan sama pembilang, tambahkan 1. Per penyebutnya tetap 3. Sama dengan 2 kali 3, 6, ditambah 1, 7. 7 per 3. Paham ya adik-adik? Kalau misalnya, ini kan pecahan biasa. Pecahan biasa dengan pembilangnya 7, penyebutnya 3. Pembilang lebih besar daripada penyebut, maka pecahan biasa ini dapat kita ubah menjadi pecahan campuran. 2/1/3. Gimana caranya? Caranya adalah dengan pembagian. Pembagian seperti ini ya. Pembilang kita buat di dalam 7. Penyebut kita buat di luar 3. 3 kali berapa? Dia hasilnya mendekati 7. Untuk mempelajari pecahan, adik-adik harus hafal terlebih dahulu perkalian. Perkalian 1 sampai dengan perkalian 9. 3 kali berapa yang mendekati 7? 3 kali 1, 3. 3 kali 2, 6. 3 kali 3, 9. Maka yang mendekati 7 artinya di bawah 7. Kalau 9 kan di atas 7. Jadi kita ambil yang 6. 3 kali 2. Kita tulis di sini ya, 2. 3 kali 2, 6. Kita kurangkan. 7 kurang 6, 1. Sehingga bentuk dari pecahan campuran dari pecahan biasa ini 7/3, bentuk pecahan campurannya adalah hasilnya kan 2. 2 ini kita tulis di C, bilangan bulat, 2. Satunya sisa. Sisanya kita tulis di atas ini sebagai pembilang. Dan penyebutnya yaitu pembaginya, 3.
Kita tulis di bawah ya, penyebut. Sudah paham ya adik-adik? Ini merupakan materi pecahan, materi bilangan pecahan. Kalau adik-adik belum paham, bisa dilihat di deskripsi video-video materi pecahan, atau bisa mengklik di atas ini ya, videonya. Oke adik-adik, kita akan lanjut ke latihan-latihan soalnya. Kita perhatikan. Tentukan pecahan yang ditunjukkan bagian yang diarsir pada gambar berikut. Perhatikan ya. Di sini yang diarsir adalah spidol yang berwarna merah. Terdapat ada berapa kotak keseluruhannya? Kita hitung ya. 1, 2, 3, 4, 5, 6. Ada 6 kotak. Maka penyebutnya kita buat 6. Untuk pembilangnya, yaitu yang diarsir. Yang diarsirnya ada 1, 2, 3, 4. Ada 4, kita buat di atas sebagai pembilang. Maka bentuk pecahan yang ditunjukkan pada bagian yang diarsir adalah 4/6. Di mana yang diarsirnya adalah 4. Dan 6-nya terdiri dari 6 kotak. 4/6 bisa kita sederhanakan. Kenapa? Karena sama-sama kelipatan 2. Atau 4 dan 6 ini ada di perkalian 2. Jadi adik-adik harus hafal ya perkalian. Kita sederhanakan. Sama dengan, jadi kita buat ya, 4 dibagi 2. 4 dibagi 2 per 6 dibagi 2. Kalau di atas dibagi 2, penyebutnya juga wajib dibagi 2. Hasilnya 4 dibagi 2, 2 per 6 dibagi 2, 3. Hasil akhirnya adalah 2/3. Jadi, bentuk pecahan yang ditunjukkan pada bagian yang diarsir pada gambar berikut adalah 4/6. Jawabannya 4/6 atau 2/3. Paham ya? Kita akan lanjut ke soal nomor 2. Kita hapus dulu bagian ini. Soal nomor 2, tentukan nilai N pada pecahan-pecahan senilai berikut. Yang A, kita buat di sini ya, nomor 2A. 2A. 3/8. 3/8 sama dengan N/16. Soal nomor 2 ini bisa kita gunakan 2 cara. Cara yang pertama dulu ya. Cara yang pertama, kita perhatikan antara pembilang dan penyebut. Yang mana yang lengkap? Kalau yang ini, pembilangnya di sisi kiri, pembilangnya ada 3. Di sisi kanan, pembilangnya ada N. Sedangkan penyebutnya di sisi kiri 8, penyebut di sisi kanan 16. Yang lengkap adalah penyebut 8 sama 16. Kalau pembilangnya di sini 3, di sini masih N, masih belum tahu. Jadi yang kita ambil adalah penyebut. Kita perhatikan penyebutnya. Kita buat ya. 3/8 sama dengan N/16. Kita perhatikan 8 menuju ke 16. Kalau bertambah atau semakin besar, 8 menuju ke 16 kan semakin besar. Berarti kalau semakin besar adalah perkalian. 8 dikali berapa biar hasilnya 16? Harus hafal perkalian 8. 8 dikali 2. Kalau di bawah dikali 2, maka di atas juga wajib dikali 2. Sudah paham ya? Berarti kita buat di sini penyebutnya 16. Untuk pembilangnya 3 dikali 2, 6.
sama dengan N per 16. Di sini sudah terlihat sangat jelas. Jadi, N sama dengan 6. Untuk cara yang kedua, kita tulis 3/8 sama dengan N per 16. Cara yang kedua ini kita gunakan kali silang. Dikali silang seperti ini. Kita perhatikan pembilang di sebelah kiri. Pembilang di sebelah kiri kan 3. Kita buat di sini 3. Pasangannya sama 16. Artinya dikali 16 sama dengan pembilang di sebelah kanan adalah N. Kita tulis N. Pasangannya dengan 8 dikali 8. Kita kan akan menentukan nilai N. Jadi sebelah sini kita buat N saja. Yang sebelah sini kita tulis dulu 3 dikali 16. Kita perhatikan ya, di sebelah kanan ada perkalian. Pindah ruas menjadi pembagian, dibagi 8. Setiap yang pindah tempat, operasi hitungnya berubah dari perkalian, pindah tempat menjadi pembagian. 3 dikali 16 per 8. Kita akan gunakan sistem coret. Perhatikan ya. 16 sama 8. Sama-sama perkalian 8. Kita coret. Dicoret. 16 dibagi 8, 2. 8 dibagi 8, 1. Maka hasilnya 3 kali 2, 6. Per 1. Tetap 6 ya. Sama dengannya sejajarkan N. Jadi nilai N sama dengan 6. Sama ya adik-adik nilainya. Kita balik aja nih. N sama dengan 6. Oke adik-adik, kita akan lanjut ke soal nomor 2B. Kita perhatikan soal 2B. Di sini tetap ada 2 cara. Cara yang pertama, kita perhatikan antara pembilang dan penyebutnya. 34/86 sama dengan 17/N. Kita perhatikan antara pembilang dan penyebut dari sisi kiri dan sisi kanan. 2B. Pembilangnya di sini 34, di sisi kanan pembilangnya 17. Penyebut di sisi kiri 86, penyebut di sisi kanan adalah N. Jadi, yang lengkap adalah pembilang. Kita perhatikan pembilangnya. Kita tulis dulu 34/86. Sama dengannya kita sejajarkan 17/N. Perhatikan ya adik-adik pembilangnya, karena pembilangnya adalah yang lengkap. Sedangkan di sini penyebutnya kan masih N, jadi belum lengkap. Dari 34 menuju ke 17, semakin kecil atau semakin berkurang. Kalau semakin kecil, artinya kita bagi. Berbeda sama 2A. Dari 8 menuju ke 16, semakin besar. Kalau semakin besar, kita kali. Jadi di sini semakin kecil, jadi kita bagi. Dari 34 dibagi berapa biar hasilnya 17. Kita perhatikan di sini satuannya kan 7. 7 dikali berapa biar satuannya di sini terdapat angka 4. Kita perhatikan perkalian 7.
7 dikali 1, 7. 7 dikali 2, 14. Jadi 14, 4 satuannya. Kita coba dulu 17 dikali 2. Kita coba ya orek-oreknya. 17 kali 2. 7 kali 2, 14. Simpan 1. 1 kali 2, 2. Ditambah 1, 3. 34. Jadi 34 dibagi 2 hasilnya sama dengan 17. Kita buat di sini dibagi 2. Hasilnya 17. Kalau di pembilang dibagi, maka di penyebut juga wajib dibagi juga. Dibagi 2. 86 dibagi 2. Kita buat dulu ya, di sini sama dengannya sejajarkan. Di sini 17 per N. 34 dibagi 2 hasilnya 17 per 86 dibagi 2. 8 dibagi 2, 4. 6 dibagi 2, 3. Jadi nilai N-nya sudah terlihat jelas. N sama dengan 43. Sudah paham ya adik-adik? Di pembilang sama-sama 17. Di penyebutnya maka N-nya hasilnya 43. Cara yang kedua, kita gariskan dulu. Cara yang kedua, 2B, cara kedua. Kita gunakan perkalian silang. 34 per 86 sama dengan 17 per N. Kita kalikan silang. Perhatikan di sini pembilangnya 34. 34 pasangannya dengan N. Kita kalikan N. Sama dengannya sejajarkan. Di sini pembilangnya 17. 17 pasangannya dengan 86. Dikali 86. Kita akan mencari nilai N. Kita buat di sini N sama dengan. Kita tulis dulu 17 dikali 86. Sama seperti ini. Dari perkalian pindah tempat. 8-nya kan kita mau pindahkan ke posisi kiri. Dari perkalian pindah tempat berubah menjadi pembagian. Ini juga dari perkalian pindah tempat dari sebelah kiri pindah ke sebelah kanan menjadi pembagian. Pembagian itu sama seperti per. Di sini 34. Kita tulis di penyebutnya 34. Kita akan gunakan sistem coret. 17 sama 34. Sama-sama kita bagi. Dibagi 17. 17 bagi 17, 1. 34 dibagi 17, 2. Nilai N-nya 86 dibagi 2. 8 dibagi 2, 4. 6 dibagi 2, 3. Hasilnya 43. Kalau adik-adik susah untuk menggunakan sistem coret, adik-adik bisa mengkalikan dulu 17 dikali 86, lalu dibagi dengan 34. Hasilnya sama saja. Hasilnya tetap N sama dengan 43. Oke adik-adik, untuk cara nomor 2 ini ada 2 cara pengerjaan. Bisa adik-adik pilih. Yang sebelah sini, ini adalah materi tentang pecahan senilai. Pecahan senilai itu, kalau di pembilang kita kalikan, maka di penyebut juga kita kalikan. Kalau di pembilang kali 2, penyebutnya juga wajib dikali 2. Begitu juga dengan sebaliknya. Kalau di pembilang kita bagi 2, maka di penyebut juga kita bagi 2. Sistemnya itu cuma 2 operasi hitung, yaitu perkalian atau pembagian.
Untuk yang cara yang kedua ini adalah dengan perkalian silang. Oke adik-adik, bisa dipahami ya? Kita akan lanjut ke soal nomor 3. Adik-adik, untuk nomor 3, 4, dan 5 ada di part 2-nya ya, biar video ini tidak terlalu panjang durasinya. Oke adik-adik, terima kasih telah menonton. Jangan lupa like, komen, beri pendapat pada kolom komentar. Yuk, ajak teman-teman sekolah untuk belajar bersama Kak Dori Hutapea, serta di-subscribe ya, dan nyalakan loncengnya. Terima kasih. Bye-bye.